Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindy Ariska, mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura, kelompok 20 suku Jawa. Saya dari Gresik, Jawa Timur. Saya Ella Fitri Handayani dari Gresik, mahasiswa baru Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, kelompok 22 suku Bawean. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Herna Rahma. Saya adalah mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, bidang studi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari kelompok 23 suku Tengger dan saya dari Gresik, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Nur Hilmia dari Kota Gresik, Jawa Timur. Saya dari Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari kelompok 23 suku Tengger. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dari Kota Gresik, Jawa Timur. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari kelompok suku Bawean. Saya Siska Maratu Soliha dari Fakultas Keislaman Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari kelompok 22 suku Bawean. Saya dari Kota Gresik, Jawa Timur. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silvi Novia Marinda. Saya berasal dari Gresik, Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, kelompok 23 suku Tengger. Halo, perkenalkan, saya Evi Nur Imamah dari Gresik. Saya dari kelompok suku Baduy. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Sejarah sarung. Sarung berasal dari Yaman. Sarung awalnya digunakan suku Baduy yang tinggal di Yaman. Sarung dari Yaman itu berasal dari kain putih yang dicelupkan ke dalam Nil, yaitu bahan berwarna yang berwarna hitam. Penggunaan sarung telah meluas tak hanya di semenanjung Arab, namun juga mencapai Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika hingga Amerika dan Eropa. Sarung pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-14 dibawa oleh para saudagar Arab dan Gujarat. Dalam perkembangan berikutnya, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sarung menjadi salah satu pakaian kehormatan dan menunjukkan nilai kesopanan yang tinggi. Oleh karena itu, sarung sering digunakan untuk sholat di masjid. Laki-laki mengenakan atasan baju koko dan bawahan sarung untuk sholat. Begitu pula wanita mengenakan atasan mukena dan bawahan sarung untuk sholat. Sarung yang terbuat dari tenun menggunakan motif yang sederhana dan cenderung lebih bermain warna jika dibanding motif yang ramai. Sedangkan tapis dan songket sekilas akan terlihat sama. Motif tapis memiliki unsur alam seperti flora dan fauna, sedangkan motif songket terlihat lebih meriah dengan motif yang mengisi seluruh isi bahan. Persamaan keduanya adalah terbuat dari benang, emas, dan perak. Sarung untuk pakaian daerah dapat dibuat dari bahan tenun ikat, songket, serta tapis. Masing-masing jenis bahan sarung tersebut berasal dari daerah yang berbeda di Indonesia. Sarung dari NTT, NTB, Sulawesi, dan Bali menggunakan bahan yang terbuat dari tenun. Sedangkan songket sangat identik dengan ciri khas adat Minangkabau dan Palembang. Sementara tapis adalah kain khas yang berasal dari Lampung. Motif kain sarung yang umum adalah garis-garis yang saling melintang atau kotak-kotak. Nilai filosofisnya adalah setiap melangkah, baik ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah, akan ada konsekuensinya. Hal ini juga serupa pada gradasi bermotif papan catur seperti sarung Bali. Saat kita berada di titik putih, melangkah kemanapun perbedaan menghadang. Nah, ini adalah cara membuat kain sarung. Proses yang pertama yaitu proses penglosan. Pertama, benang sutra akan diurai terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke roda penglosan. Dan benang akan digulung ke dalam bentuk roll-roll kecil dengan mesin elektrik. Proses yang kedua yaitu proses pemedangan. Setelah benang dikelos dan berbentuk roll, maka roll disusun dalam tangga roll, kurang lebih 80 roll, lalu dilakukan pemasangan alat pedang. Dan benang dipedang 3 putaran 360 derajat dan ikat dengan tali rafia.
Proses ketiga adalah proses penggambaran sketsa. Pembuatan sketsa gambar dilakukan dengan menggunakan tinta biasa dengan bantuan alat yakni penggaris, dan sketsa dibuat berdasarkan permintaan pembeli. Proses keempat yaitu proses pewarnaan sketsa atau pengosakan gambar. Pertama, siapkan takaran warna yang akan digunakan, lalu panaskan air dan campur dengan pewarna yang telah ditakar sebelumnya ke dalam mangkuk kecil. Benang yang telah dibuat sketsa kemudian digosok atau diwarnai sesuai sketsa, dan pemilihan warna disesuaikan dengan permintaan. Proses pewarnaan menggunakan alat kikir sebagai alat gosok. Pada proses pengikatan benang, cara yang pertama adalah benang diikat dengan tali sesuai dengan pola yang telah diwarnai dan tali dipotong kecil-kecil. Cara yang kedua, setelah diikat kecil-kecil, benang dilepas dari alat benang sebelum dibawa ke proses pewarnaan benang. Kemudian memasuki proses pewarnaan benang, cara yang pertama adalah takar bubuk pewarna benang sesuai takaran yang digunakan. Cara yang kedua, masukkan bumbu pewarna ke dalam air panas. Kemudian cara yang ketiga, benang dicelupkan sebentar di air panas tanpa warna terlebih dahulu agar air cepat meresap ke benang. Cara yang keempat, angkat benang dan masukkan ke dalam air panas yang bercampur warna, direndam selama 15-30 menit. Setelah selesai direndam, benang diangkat lalu dicuci ke dalam air bersih biasa sampai sisa-sisa pewarna hilang. Kemudian cara yang kelima, benang ditiriskan sebelum dijemur. Pada proses pengeringan atau penjemuran, yang pertama adalah benang digantung dan diangin-anginkan sebelum dijemur. Yang kedua, benang selanjutnya dijemur di atas sinar matahari digantung pada bambu sampai kering. Yang ketiga, sebagian benang menggunakan alat bantu pemeras air, yakni benang ditarik perlahan dan dikencangkan pada bidang kayu lalu dijemur. Yang keempat, benang dibolak-balik agar pengeringannya sampai merata. Pada proses pelepasan ikatan benang, yang pertama adalah benang yang sudah dikeringkan, kemudian dilepas ikatan talinya dengan menggunakan pisau-pisau kecil. Proses pengelasan benang corak. Benang yang sudah kering dan dilepas ikatan talinya, kemudian dikelas atau digulung untuk memasukkan benang ke dalam plastik. Proses pengeboman dan rol kayu untuk proses penurunan sesuai warna untuk memudahkan proses pengeboman. Proses penyekiran. Pertama, setelah menjadi gulungan benang, diletakkan dalam tangga rol untuk diproses menjadi bahan benang. Kedua, setelah itu gulungan benang diproses di pengeboman benang dengan dilapisi koran untuk memisahkan antara gulungan benang dengan gulungan benang yang lain. Proses penurunan. Pertama, gulungan benang yang disebut bom dipasang pada alat tenun. Kedua, setelah dipasang di alat tenun, kemudian benang ditenun dengan menggunakan alat tenun dan alat yang disebut peluru sebagai alat penyimpan benang. Ketiga, jika dalam proses penurunan benang habis atau ganti coret, maka benang tersebut disambung atau digerayung, yakni penyambungan dengan cara dipelintir atau bagian ujung benang yang akan disambung. Terakhir, kain tenun yang sudah jadi digulung di rol. Banyak dan rumit ya tahap pembuatan dari sarung tenun. Tentunya Anda akan menjadi semakin mengerti mengapa karya seni dan sekaligus produk daerah ini dijual dari Rp100.000 hingga jutaan rupiah. Tapi bukankah worth it mengeluarkan uang besar untuk produk berkualitas ini? Apalagi produknya merupakan hasil budaya sendiri. Di daerah Gresik, ada salah satu desa yang sangat luar biasa potensi kerajinan tenunnya, yaitu Desa Wedani, Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik. Kerajinan tenun di desa ini menjadi perhatian pemerintah daerah maupun legislatif Gresik sebagai UMKM desa. Karena produk kerajinan sarung tenun dari warga setempat memiliki mutu yang sangat bagus dan juga corak yang sangat menarik. Kerajinan sarung tenun dapat diapresiasikan sebagai langkah pemerintah Desa Wedani yang berhasil memberdayakan potensi pengrajin sarung tenun dari warga desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa.